Dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun organisasi, manusia dihadapkan pada berbagai situasi yang menuntut pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil dapat berdampak besar terhadap hasil yang akan diperoleh, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, pengambilan keputusan tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau berdasarkan institusi semata. Perlu adanya pertimbangan yang rasional dan logis yang didasarkan pada informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Pengertian pengambilan keputusan yang pertama itu intelligence atau kegiatan intelijen. Yang kedua, desain atau perancangan. Yang ketiga, choice atau pemilihan. Informasi sebagai dasar keputusan. Informasi merupakan hasil dari proses pengolahan data yang mentransformasikan sekumpulan fakta mentah menjadi sesuatu yang memiliki makna, konteks, dan kegunaan bagi penggunanya. Faktornya, yang pertama ada akurasi. Informasi harus benar dan bebas dari kesalahan. Yang kedua itu relevan. Informasi harus berkaitan langsung dengan masalah yang sedang dianalisis. Nah, yang ketiga kelengkapan. Kelengkapan ini adalah informasi harus mencakup seluruh aspek penting yang dibutuhkan. Yang keempat, ketepatan waktu. Informasi harus tersedia saat dibutuhkan, bukan sesudah keputusan diambil. Nah, yang terakhir, yang kelima, kepercayaan. Kepercayaan ini adalah informasi harus berasal dari sumber yang sah dan terpercaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hajijah Azhar Saputri dengan NPM 24210102. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Ferry, yaitu tentang proses pengambilan penting. Yaitu yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada pengumpulan informasi, yang ketiga ada identifikasi alternatif, yang keempat ada evaluasi alternatif, yang kelima ada pemilihan alternatif terbaik, dan yang keenam ada implementasi keputusan, dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu evaluasi dan umpan balik. Selanjutnya yaitu ada peran informasi dalam keputusan. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian, yang kedua menunjang rasionalitas, yang ketiga meningkatkan efektivitas dan efisiensi keputusan, yang keempat, mendeteksi dan menganalisis masalah lebih cepat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis informasi pendukung keputusan. Yang pertama, informasi internal data keuangan, laporan penjualan, dan produktivitas. Yang kedua, informasi eksternal yaitu tren pasar, regulasi pemerintah, analisis pesaing. Yang ketiga, informasi historis, yaitu data masa lalu untuk identifikasi pola. Yang keempat, informasi prediktif, yaitu proyeksi dan analisis risiko untuk masa depan. Selanjutnya yaitu studi kasus atau penerapan konsep dalam dunia nyata. Yang pertama itu studi kasus, yaitu yang berisi keputusan investasi usaha kecil dan penerapan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eka Selvi Berliana, NPM 24210095. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran dari materi konsep pengambilan keputusan berbasis informasi. Kesimpulannya yaitu, pengambilan keputusan berbasis informasi adalah proses penting dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam organisasi. Informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu mampu meningkatkan kualitas keputusan. Tanpa informasi, keputusan cenderung bersifat spekulatif dan beresiko tinggi. Sarannya yaitu, organisasi perlu membangun sistem informasi yang handal. Individu sebaiknya membiasakan diri untuk mencari dan menganalisis informasi sebelum mengambil keputusan. Peningkatan literasi data perlu dilakukan sejak dini, baik di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan kerja. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juleha dengan NPM 24210136. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen dan organisasi.
Yang pertama adalah manajemen. Manajemen merupakan suatu hal penting dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Dengan manajemen, manusia mampu memahami kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri seseorang, sehingga manusia mampu mengendalikan bagaimana alur kehidupan yang akan dijalani. Dan yang kedua adalah organisasi. Organisasi adalah sebuah aturan-aturan yang disusun sedemikian rupa dengan beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Novitasari dengan NPM 24210090. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik organisasi dan manfaat organisasi. Karakteristik organisasi itu ada 4. Yang pertama, organisasi itu memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, organisasi itu terdiri dari beberapa anggota. Yang ketiga, organisasi itu memiliki struktur yang tersusun. Yang keempat, organisasi memiliki sistem dan prosedur yang berisi. Selanjutnya, manfaat organisasi. Yang pertama, organisasi itu memberikan perubahan bagi masyarakat dengan memberikan manfaat-manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat melalui kegiatan dan programnya. Yang kedua, organisasi itu memberikan arah dalam sebuah tujuan dengan lebih cepat dan efektif. Yang ketiga, organisasi memberikan karir terhadap anggota organisasi. Yang keempat, organisasi itu memberikan wadah untuk cagar ilmu pengetahuan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Kamila Bersilaba dengan NPM 24210106. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu manajemen. Dalam ilmu manajemen, pemikiran tersebut dapat kita jelaskan dengan melihat tingkat keuniversalan manajemen ketika kita sudah melihat bagaimana realitas kerja, penghargaan, dan tantangan ketika kita menjadi posisi seseorang yang melaksanakan proses manajemen pada sebuah organisasi atau perusahaan. Pemikiran tersebut akan terjawab bahwa relevansi ilmu manajemen akan memiliki manfaat pada semua bidang organisasi dengan tidak melihat di mana organisasi tersebut bergerak dan seberapa besar dan kecil ukuran sebuah organisasi. Ilmu manajemen tetap dapat dilakukan karena manajemen akan melakukan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam sebuah organisasi. Menurut Robbins 2002 dalam buku Christian dan Sulistyati 2020. Ini saya juga akan menjelaskan tentang pengertian ilmu manajemen menurut para ahli. Nah, menurut Robbins dan Coulter dalam Christian dan Sulistyati 2020, manajemen adalah proses mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara efektif dan efisien melalui orang lain. Nah, sedangkan menurut Harold Coates dan Carol O'Donnell dalam buku Christian dan Sulistyati 2020, manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan melalui orang lain dengan melakukan koordinasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Joseph Fadila dengan NPM 24210092 akan menjelaskan fungsi dan peran manajemen. Fungsi dari manajemen itu ada 4. Yang pertama perencanaan, yang kedua perorganisasian, yang ketiga itu pengarahan, dan yang terakhir itu pengendalian. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Yang kedua itu perorganisasian. Pengorganisasian itu merupakan rancangan pekerjaan guna mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan proses organisasi. Yang ketiga itu pengarahan. Jadi pengarahan itu adalah kumpulan dari orang-orang dan sehingga diperlukan kepemimpinan untuk mengarahkan orang lain dalam mencapai sasaran organisasi. Yang terakhir itu pengendalian. Pengendalian itu kesesuaian rencana dengan jalannya aktivitas organisasi, harus dievaluasi agar dapat diukur sejauh mana proses organisasi berjalan sebagai mestinya. Yang kedua tuh peran manajemen. Peran manajemen tuh ada
Ada 3. Yang pertama peran interpersonal, yang kedua peran informasional, yang ketiga itu peran pengambilan keputusan. Jadi yang pertama itu peran interpersonal itu adalah peran yang bersifat seremonial dan simbolis. Peran ini melibatkan para pekerja di dalam organisasi maupun di luar organisasi, seperti membuat jaringan kontak dan memberi informasi dari luar yang sedang berkembang. Yang kedua itu peran informasional. Itu peran yang pada saat tertentu akan menjadi peran semua manajer. Peran ini meliputi peran menerima informasi, mengumpulkan informasi yang relevan dengan organisasi, dan peran untuk menyebarkan informasi. Yang terakhir itu peran pengambilan keputusan. Peran pengambilan keputusan merupakan peran yang dilakukan oleh manajer untuk membuat sebuah pilihan terhadap organisasi. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang hubungan manajemen dan organisasi. Organisasi adalah wadah atau tempat di mana kegiatan manajemen dilakukan. Sementara manajemen adalah proses yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang pertama, organisasi sebagai wadah. Yang kedua, manajemen sebagai peran. Yang ketiga, tujuan bersama. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas. Yang kelima, pembangunan organisasi. Dan yang terakhir, ada tujuan yang dicapai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Windu Ajiklos dengan NPM 24210162. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar inovasi yang berkaitan dengan proses pembuatan produk dan penggunaannya dalam literatur internasional, didasarkan pada prinsip-prinsip yang berbeda dan setiap kelompok definisi memiliki karakter tertentu. Godin 2008 mendefinisikan konsep inovasi dan penjelasan sebagai berikut. Inovasi yang pertama ada inovasi sebagai proses melakukan sesuatu yang baru. Itu ada apa saja ini? Yang pertama ada inovasi sebagai peniruan, yaitu mengadopsi atau meniru sesuatu yang sudah ada di tempat lain dan menerapkan dalam konteks baru atau dengan sedikit modifikasi. Yang kedua ada inovasi sebagai penemuan. Inovasi sebagai penemuan berarti menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, baik itu produk, proses, ide, atau konsep. Yang kedua, inovasi sebagai kemampuan manusia untuk aktivitas kreatif. Di sini ada inovasi sebagai imajinasi, kemampuan untuk membentuk gambaran mental tentang sesuatu yang tidak ada atau belum terjadi. Yang selanjutnya ada inovasi sebagai kecerdikan. Ini mengacu pada kemampuan untuk menemukan solusi cerdas atau praktis untuk masalah yang kompleks, seringkali dengan menggunakan sumber daya yang terbatas atau dalam situasi sulit. Yang ketiga ini ada inovasi sebagai kreativitas. Inovasi sebagai kreativitas berarti bahwa inovasi adalah hasil dari pemikiran kreatif. Ini melibatkan kemampuan untuk menghubungkan ide-ide yang tampaknya tidak berhubungan atau melihat pola baru dan menghasilkan konsep-konsep baru. Yang ketiga ada inovasi sebagai perubahan di semua bidang kehidupan. Ada apa saja? Di sini yang pertama ada inovasi sebagai perubahan budaya. Ini adalah inovasi yang mengubah nilai-nilai norma, kepercayaan, dan cara hidup sesuatu masyarakat atau kelompok. Inovasi sebagai perubahan sosial. Inovasi ini mengubah struktur, dinamika, atau pola interaksi dalam masyarakat. Ini bisa melibatkan gerakan sosial baru, reformasi kebijakan publik yang mengubah cara masyarakat diatur, atau model-model baru dalam memberikan layanan sosial. Di sini selanjutnya ada inovasi sebagai perubahan politik. Inovasi ini berkaitan dengan perubahan dalam sistem pemerintah, praktik politik, atau cara kekuasaan dijalankan.
Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marsya Nadia Anandita dengan NPM 24210113. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek inovasi. Yang pertama, inovasi sebagai sesuatu yang baru. Yang kedua, inovasi sebagai proses menciptakan sesuatu yang baru. Yang ketiga, inovasi sebagai instrumen untuk menciptakan sesuatu yang baru. Yang keempat, inovasi sebagai kondisi untuk melakukan sesuatu yang baru. Yang kelima, inovasi sebagai ide atau konsep dari sesuatu yang baru. Yang keenam, inovasi sebagai kemampuan manusia untuk melakukan sesuatu yang baru. Yang ketujuh, inovasi sebagai proses perubahan. Baik, saya Najasha Fitri Azahra, NPM 24210119. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang ciri utama inovasi menurut para ahli. Yang pertama itu ada Robertson 1967. Mendefinisikan inovasi sebagai suatu proses di mana ide baru, perilaku, atau benda yang secara kualitatif berbeda dari bentuk-bentuk yang ada. Kedua, itu Moore 1969. Inovasi dapat menjadi sumber untuk menciptakan produk atau proses yang baru yang dapat dikembangkan bagi para pengikutnya. Ketiga, ada Walker 2006. Inovasi adalah suatu proses di mana ide, objek, dan praktik baru diciptakan, dikembangkan, atau diciptakan kembali untuk unit adopsi. Selanjutnya ada Johansson 2009. Inovasi didefinisikan sebagai sumber keunggulan kompetitif dan sebagai faktor penentu pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar, perkembangan perusahaan dalam lingkungan yang kompetitif. Selanjutnya ada Strambach 2002. Mendefinisikan inovasi sebagai alat untuk penciptaan pengetahuan yang baru. Keenam ada Peter Ferdinand Drucker 2012, berpendapat bahwa inovasi adalah ilmu yang tunduk pada pengembangan. Selanjutnya, terakhir ada Kondratyev 2022. Inovasi adalah salah satu alasan penting dari siklus besar kondisi pasar dan durasinya. Berikutnya saya akan menjelaskan bagian tentang proses dan tahapan inovasi. Yang pertama ada identifikasi peluang, mengamati tren pasar dan teknologi untuk menemukan celah yang bisa diisi dengan inovasi baru. Kedua ada pengembangan ide, mengumpulkan ide-ide dari berbagai sumber termasuk brainstorming dan kolaborasi tim. Ketiga ada penerapan solusi, menggunakan teknologi dan metode manajemen proyek untuk mengubah ide menjadi produk atau layanan yang dapat diterapkan. Keempat, ada evaluasi dan perbaikan. Terus-menerus mengevaluasi hasil dan mencari cara untuk menyempurnakan produk atau layanan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.